saja menjadi game yang terakhir untuk Onyx Keyboy. Dan bahkan kita udah melihat Coach Yep itu sempat memainkan main psikologi dari pemain-main dan mungkin dari coachnya Blacklist sendiri dengan cara ya Digi yang tidak di-ban tapi tidak di-pick juga oleh Onyx. Tapi Rene J bakal Oke, ditarik. nampaknya Flicker telah dikeluarkan begitu saja. Walaupun bisa kita bilang early game kali ini Rene J terpaksa untuk mengeluarkan Flicker ya. Tapi kalau ngomongin dari posisi all in Rene J ini masih butuh banyak effort banget ya Momochan. Iya. Dan dari segi emblem kita juga menyaksikan rotasi akan coba dilakukan oleh seorang Rene J. Cuma dibalik itu semua, dengan Cloud yang bisa sustain seorang diri aja, membuat tugas Rene J akan lebih murah. Iya. Dan tadi kita ngeliat juga sebenarnya Yue sempat ngebawa Rupture di sini. Suns akan coba sedikit menahan tentunya di area mid-nya. Sementara posisi dari Keyboy memang belum bisa terlalu menang laning dibandingkan dengan cewek juga. Tapi at least cewek masih bisa untuk bertahan di laning bawahnya. Dan Suns akan menarik Rene J. Wah, Rene J udah gak ada Flicker. Rene J udah gak ada Flicker, itu yang harus mulai mereka perhatikan. Dan jangan sampai permainan yang cukup memaksa didapatkan oleh para pasukan dari tim Blacklist International. Dan ketika Rene J udah gak ada Flicker, ini akan menjadi berbahaya kalau dia ter-take down ketika posisi turtle terbuka. Mungkin Kairi juga tidak mau terlalu mengambil resiko di area mid karena masih ada efek dari fight dari Betul. seorang Yue tadi. Informasi yang telah didapatkan, di mana Sensui berada di garis depan dan akan menuju ke arah gold buff yang berhasil didapatkan tanpa adanya sebuah retribution. 3-3 di arah top lane, Edward bakal coba untuk bermain dengan Kairi. Sama-sama hero yang bisa melakukan dash dan jump in ke arah belakang, tapi Onyx perbedaannya adalah dia punya Keyboy. Ya, ini akan ada satu tarikan yang cukup menarik sekali. Bagaimana cara mereka untuk snatch the turtle. Tapi lagi dan lagi, kali ini team fight-nya akan menjadi 4 lawan 4. Kita harus melihat bagaimana setup yang akan ditimbulkan oleh Onyx ketika turtle-nya sudah setengah darah ternyata. Arena Jaya level 4. Kondisi yang tidak cukup baik untuk para pasukan dari tim Onyx. Tapi di depan sana lihat Man of Fury-nya belum mendapatkan siapapun. Red telah dikeluarkan membuat para pasukan dari tim Blacklist International berhasil mendapatkan turtle mereka yang pertama. Kembali dengan pertarungan turtle, objektivitas selalu menjadi sebuah pandangan dan jangkauan untuk kedua belah tim. Memang primadona ya, bisa aku lihat dari game pertama ya. Iya. Turtle Lord selalu primadona, karena ada beberapa tim yang melihat kalau objektif dari turtle itu baru primadona ketika turtle yang ketiga. Iya, biasanya. Itu biasanya tuh tim-tim Cambodia yang akan memainkan seperti itu. Jadi mereka nggak buru-buru untuk mendapatkan objektif, tapi mereka selalu menekan dengan segi point kill. Betul. Sehingga ini yang membedakan bagaimana team fight objektif dari Blacklist dan Onyx yang sama-sama mementingkan untuk turtle. Sehingga kita selalu melihat team fight di early game itu menarik untuk kita tunggu-tunggu. Apalagi ketika turtle yang pertama. Ya primadona sekali kalau untuk bermain dengan tim Indonesia dan juga Filipina. Gak ada yang alergi seafood kalau bisa aku bilang. Dan sedangkan para pasukan dari tim Blacklist mereka akan terkena sedikit distraction. Matilda dari Keyboy Avalanche, Raging Sandstorm for nothing. Berhasil memasang Rene J dengan flickernya, tandanya ini membuat sosok dari cewek akan lebih aman. Walaupun cewek juga punya Needles of Flower. Ya, walaupun juga tidak akan terlalu terburu-buru untuk melakukan ganking karya bottom lane. Karena sudah bisa dipastikan Rene J nanti tidak akan begitu maksimal ketika tidak ada magic damage. Namun kalau kita lihat dari item Corrosion Sight yang sudah diamankan terlebih dahulu. Dan bahkan Suns yang di all in sepertinya. Dengan gerakan cepat dari Edward dan juga Rene J walaupun tidak ada flicker. Itu dia perbandingannya Momochan. Kalau Benar. sadar, Suns lebih memilih stacknya hilang ketimbang dia harus menggunakan flickernya. Betul, betul. Dan bahkan ngunain satu buah ini ya, ke altar atau mungkin ada drumnya ya. Ditahan banget sama dia. Ditahan benar-benar. Karena aku Dicari ngeliat. di mana yang paling kecil cooldownnya. Betul, dia tahu mungkin pasifnya yang bisa membuat dia tentunya revive lebih cepat. Dan bahkan posisi dari area mid yang masih bisa ditahan juga oleh pemain-pemain dari Onyx. Ya, tapi kalau kita lihat dari XP lane-nya, Boots seperti agak sedikit kesulitan untuk berhadapan dengan Edward dan Retribution. Oke. Seperti ada di tangan dari Sensui. Trigger berhasil. Mission complete dari Kairi. Ini tandanya adalah sebuah turtle yang tidak akan dilepaskan oleh tim Onyx Indonesia. Kairi udah mulai harus dispeksi damage sama Edward. Ini nggak bisa Lumayan dibendung, berasa ya. Vengeance-nya terlalu sakit, Profesor. Vengeance dengan passive stack udah pasti bakal double damage. Dan kali ini terkena zoning out yang lumayan banyak dan membuat Keyboy harus lebih berhati-hati. Walaupun tadi ada Retribution digunakan, tapi pressure dari Blacklist International itu nggak Kairi lepas. melepaskan lagi turtle-nya. Berarti tandanya bukan itu target utama yang mereka inginkan. Ketika permainan dari tim Onyx Indonesia berhasil memancing trigger. Karena kalau menurut aku, dia ingin tidak menuju ke arah perebutan objektif turtle. Itu purple buff yang cukup efektif untuk ngedeny pergerakan Sun Tzu. Aku kira bakal ada momen Keyboy tiba-tiba mencuri dengan Soul Bloom tadi. Ternyata nggak connect ke arah turtle-nya. Dan
satu circling eagle yang dibuka hanya untuk membuka vision juga bagi Blacklist International di area mid lane-nya. Tapi ini persis kayak game pertama gak sih? Yang dimana Blacklist memang mereka berhasil untuk dapetin perfect turtle-nya. Tapi Onyx bener-bener ngasih space ke arah cewek untuk bisa farming. Iya, dan ini benar-benar jadi game yang sama persis pressure dari Blacklist International. Betul-betul nyata adanya di early game. Dan membuat Onyx sedikit tertekan ketika kita berbicara dari 3 game yang sudah kita mainkan sebelumnya. Karena perbedaan network dari Oheb nih bersama dengan cewek cukup jauh ya. Karena Oheb sempat makanin 2 lane juga tadi di area mid dan bahkan 2 turtle yang diamankan oleh Blacklist. Membuat Oheb tentunya lebih unggul dari segi network. Ya, dan kali ini Boots lagi-lagi harus benar-benar dalam keadaan yang tertekan melawan Edward dengan Arlott-nya. Gagal. Gagal dapetin Yue. Hmm. Tadi dia Phantom Execution-nya itu setidaknya bakal mancing Yue ngeluarin Netherrealm. Atau Flicker Atau sekalipun. Flicker, iya. Ya, atau Flicker sekalipun. Tapi nampaknya nggak nyampe ke arah ujung damage. Ghostbuster dari Suns ini mengerikan juga ya. Dia mancing terus, dia poking terus. Cuma mungkin adalah ketika nggak ada Shadow Stampede. Ini problemnya adalah Suns nggak punya skill escape. Iya. Kecuali Flicker yang dia miliki saat ini. Tapi buat sekarang ada Necklace of Durance, jadi akan membuat team fight dari Blacklist International nggak semaksimal itu. Bagian HP dan juga heal up akan kepotong 50% karena efek Life Bane. Sehingga membuat nantinya ini Suns perlu banget untuk survive dalam team fight besar. Nggak boleh tiba-tiba dia instant kill dengan siapapun dari Blacklist International. Iya. Stackingnya juga nggak terlalu banyak seperti tadi Momo-chan. Jadi dia lumayan respect lah ya dan langsung melakukan recall tentunya. Tapi damage dari Oheb udah mulai berasa sih sebenarnya. Udah gak berasa lagi, lihat itu baru UI-nya doang. Iya. Oheb masih jauh. Dan bahkan Edward akhirnya datang untuk mencoba membantu membuat Kairi ini gak bisa dapetin purple-nya. Walaupun begitu, Kairi masih coba untuk melakukan clear. Sekarang udah diberitakan itu, jadi it's okay, no problem. Tidaknya berbagi sharing untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Iya, dan satu buah Demon Hunter Sword di tangan dari cewek kali ini Blacklist. Sepertinya Kairi akan melepaskan turtle yang ketiga juga deh, Prof. Kemungkinan besar untuk perfect turtle akan ada di tangan dari Blacklist International, membuat kali ini 3 turtle tanpa balas. Dan menunggu juga untuk Onyx mendapatkan power spec tertingginya. Karena mau nggak mau Onyx akan farming all the time dulu. Dia kayaknya nggak bakal terlalu terburu-buru untuk memaksakan team fight besar, apalagi mereka dalam keadaan kehilangan 3 turtle, kehilangan gold lead yang cukup banyak. Sensui dapetin level yang lebih tinggi dari Kairi juga. Menandakan bahwa damage retribution-nya akan lebih mudah untuk memenangkan Battle of Retribution. Dan kali ini lagi-lagi permainan tempo yang cukup pelan akan dibawakan oleh kedua belah tim. Blacklist International memang mereka berhasil untuk mendapatkan perfect turtle-nya, tapi Oheb dapetin space yang cukup banyak loh ini. Ya, dorongan demi dorongan dilakukan oleh seorang Oheb. Turret juga. Ya, dan maksimal yang bisa dilakukan oleh Boots adalah lakukan clear dengan sangat cepat. Iya. Dia nggak tumbang aja udah bagus. Dan bayangkan di menit 8 dengan adanya keuntungan 2.900, Blacklist International belum bisa melakukan team fight yang cukup masif. Dan lihat, Boy di sana masih selamat dengan harga win, tapi cewek terlalu depan pada slash yang gagal. Flickernya berhasil mendapatkan 1 stun dan the rest of the day for this time. Permasukan dari tim Onyx, mereka memancing mundur ke arah belakang. Sas masih bisa selamat dan permasukan dari tim Blacklist International. Mereka juga kehilangan seluruh dari source skill yang mereka miliki, kecuali Oheb. Kecuali Oheb ya. Dan itu team fight yang cukup panjang sebenarnya di area mid-nya. Tapi Suns menarik. Shadow Stampede berhasil menggojeng the Final Slash, membuat booster berakam. Final Slash super trap from Edward, on play from Edward. Wah, padahal dari Boots sendiri tadi hampir aja bisa di-follow, tapi kali ini Circling Eagle dari Hanya untuk Kiboy. memicu saja bagaimana mapping yang bisa dimanfaatkan oleh Blacklist International di area top lane. 4-man move dari Blacklist kali ini dengan gerakan ofensif karena ada 1 cloud di sana. Berarti mereka ingin team fight 5 lawan 5 sebenarnya Cimomo karena damage-nya cukup untuk menumbangkan base turret. Lihat. Oke, blessing duet from Oheb. Damage-nya masih terlalu bisa ditahan, tapi Kiboy ter-take down. Gak bisa diselamatkan, ternyata aku kira damage-nya akan cukup membuat Kiboy mundur ke arah belakang loh, Be. Ya, fadeaway kill yang didapatkan dari BMI dengan Dexter sebagai takedown kill terakhirnya. Walaupun kali ini harus merelakan retribution-nya, Onyx akan memberikan Lord ini secara gratis kepada Blacklist International. Oke. Masih lot yang pertama memang. Tapi memang dengan permainan yang cukup agresif ya dari Oheb sendiri karena kita ngeliat juga Oheb di sini menang dari segi level dengan perfect turtle yang didapatkan oleh pemain dari Blacklist. Dan Ini dia. lihat Dari segi itemnya juga. itemnya jauh banget Bahkan langsung mau ke Windtalker kayaknya dari Oheb. Oh, perbandingan 2.400 gold itu tidak cukup baik untuk seorang gold laner. Paramis lagi-lagi sama di tangan dari seorang Yue.
tidak akan ada Netherrealm untuk satu sisi saja, tapi untuk kedua belah sisi untuk kali ini. Masih. Ini masif banget sih bakal jadi Lord yang pertamanya. Kecuali kalau misalkan Onyx mampu untuk mempertahankan bagaimana high ground defense-nya dan mungkin akan jadi mirip seperti game kedua dan game yang ketiga. Oke, nampaknya Kairi di depan sana mencoba fokus menuju ke Star Yue. Netherrealm telah dikeluarkan dan lihat, cewek udah terbuka. Belum ada cross bolting, bermasuk dari tim ini mereka terjepit lazim dan Mohem free. Membuat cewek ter-take down. Bahkan Edward masih mau lebih menuju ke arah push. Netherrealm mau tidak mau dikeluarkan oleh seorang Suns untuk menyelamatkan sisa kawannya. Untuk mempertahankan turret dari amukan Lord di arah top lane. Oke, dan sekarang Lordnya sudah mulai bergerak masuk ke area atas. 3 pemain dari Onyx. Mereka harusnya masih bisa untuk menahan Lord ini meskipun mereka harus kehilangan turret di area atas. Dan pergerakan dari Blacklist International. Kali ini mereka masih memberikan pressure yang tidak berhenti, Profesor. Iya. Dan gimana caranya dari Onyx, cewek yang ternyata nggak dikasih kesempatan tadi untuk bisa terbang ke area atas. Iya, apalagi Levelnya beda terkena 3 heavy loh. spin. Iya, makanya. Dan kalau kita lihat juga dari full item yang tadi udah sempat kita mention, Windtalker. Sekarang ada Legion Sword yang akan menuju ke arah Malefic Roar. Yang akan dia pede membuat banget. Oheb bakal makin lebih pede banget. Walaupun tanpa adanya Wind of Nature. Karena dia tahu dari tadi yang terancam itu cewek, bukan Cloud Ohebnya. Dan lihat permainannya udah mulai sedikit agak one-sided menuju ke arah Blacklist International. Dengan hancurnya top turret. Dan membuat teman-teman dari Onyx harus reset secepat mungkin. Dan bahkan Suns tersolo kill oleh Oheb. Tersolo kill oleh Oheb. The Filipino Sniper. Kali ini bukan hanya sniper tapi juga Killer. killer. Lihat, Oheb. murder. Ini fun fact ya teman-teman ya. Emang pemain Blacklist itu jarang banget buat recall-recall. Iya. Makanya sekali mereka recall-recall itu pemain teman-teman dari Filipina itu pasti bakal terkejut semuanya. Dan itu dia berarti namanya teammate yang dilakukan oleh Suns berhasil. Iya. Ya dong. Benar-benar. Karena memancing untuk Blacklist Melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang lumayan sama. tilting. Lumayan ke tilt ya. Iya. Iya ya. Tapi ya sebenarnya kelihatan perbedaan dari item ini yang memang jadi PR ya. Makanya aku bilang sama kayak game pertama gak sih, Blacklist yang udah unggul 7.800 malah di game pertama. Sama seperti di game keempat kali ini. Jadi kan 7.200 diungguli oleh Blacklist International. Dan ini keuntungannya nggak berhenti loh bedanya Cimomo. Di game Iya. yang pertama sempat berhenti. Di game kali ini beda banget. Ini nggak berhenti Karena sama sekali. belum ada yang bisa megang Oheb, lihat Ohebnya bebas banget. Ohebnya bener-bener kayak bisa rotasi dan dia bantu ke arah boots aja dia bisa loh. Tapi di sisi lain lihat bagaimana cewek yang mencoba Oh untuk my mendorong lane jauhnya. Dan bahkan kali ini dengan hadirnya Lord yang akan menuju ke arah top lane. Seharusnya ketika Onyx berlima, mereka nggak bakal bisa kehilangan base-nya. Karena Iya. mereka masih mampu untuk melakukan defense. Dan ingat, momentum masih bisa diciptakan. Karena damage taken walaupun paling banyak dari Suns, tapi setidaknya untuk sampai dengan menit-menit seperti ini, kalau Yue-nya tidak mendapatkan ultimate dari Netherrealm, berarti Onyx berada dalam keuntungan. Dengan kondisi 2 level di bawah Yue, mungkin Suns juga akan cukup kesulitan untuk bisa memberikan damage burst balik gitu loh. Apalagi kalau misalnya setup team fight-nya bener-bener perfect banget ya untuk Blacklist International ya. Ini mungkin positioning adalah kunci untuk cewek dan juga Suns. Suns tadi baru jadi ke arah lightning truncheon-nya. Jadi harusnya damage-nya ini baru akan berasa sekarang dari sisi Suns sendiri. Oke, lihat Kairi. Di arah bottom lane bakal coba dikejar abis sama Oheb. Tapi lihat para pasukan dari tim Blacklist International. Mereka lebih fokus melakukan distraction di 2 lane yang berbeda. Karena di arah top lane, Blacklist biarkan Lord-nya bebas masuk tanpa ada hambatan. Dan biarkan Sentry akan mendistract, bombardir ke arah backline. Kocar kacirkan tim Onyx. Dan bahkan di sana Kairi mencoba untuk bermain dengan Ting Ting. Bukan bermain Ting Ting, bukan Bispin. Lord berhasil diselesaikan. Tapi Kairi harus take down the boss. Fokus ke arah Yue. Masih bisa diselamatkan. Heavy spin for Yue. Dan para pasukan dari tim Onyx mereka pura-pura ada. Dan Blinding Rod from Mohed. Gak bisa lagi dibendung. Ini pecah.